Yang terhormat penguji uji kinerja praktek pembelajaran, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Putu Indah Kristina. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran bersama siswa kelas 6 SD Negeri 1 Semarang Kurikulum. Adapun sebagai bukti bahwa saya bisa melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran, saya sudah menyelesaikan PPL 1, PPL 2, dan PPL 3. Om Santi Santi Santi. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Diri yang dimana? Selamat pagi, Ibu Guru. Ya, selamat pagi anak, silakan. Bagaimana hari ini? Sudah siap belajar anak-anak? Sudah. Ya, sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya, kita awali dengan berdoa ya. Kita coba pimpin doanya. Diri sesuai dengan agama masing-masing, doa. Doa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menghormati pahlawan-pahlawan kita dan menunjukkan harta nasionalisme kita, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan Indonesia Raya, silakan anak-anak berdiri semua ya. Silakan berdiri. Guru akan mengecek kesiapan anak-anak dalam belajar. Perhatian anak, rapikan dulu bajunya, rapikan tempat duduknya, ya. Ya. Guru akan memaafkan anak-anak ini ya. Yang hadir bilang hadir. Anak Agung Rama, Hadir. Anak Agung Istri Olivia, Hadir. Dewa Ayu Cynthia, hadir. Hadir. Hadir semua ya? Ya, pintar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran
aktif dan ingin mendorong kawasan Asia Tenggara yang memiliki stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang kuat. Nah, sudah? Anak-anak masih ingat APTA itu apa? Ya, apa itu APTA, anak-anak? Perjanjian bebas antar negara anggota ASEAN. Ya, coba Dewa ulangi sekali, apa itu APTA, anak? Perjanjian perdagangan bebas antar negara-negara anggota ASEAN. Iya, katakan dulu. Itu adalah APTA. Sekarang Bu Guru punya beberapa pertanyaan untuk menstimulus anak-anak tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Angkat tangannya, jawab berdiri ya. Sebutkan 10 negara anggota ASEAN. Ya, ayo jadi terang. Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Filipina, Kamboja, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Ya. Pertanyaan yang kedua, siapa nama tokoh pendiri ASEAN dari negara Indonesia? Coba Gaurama. Ada Malik. Ya, ada Malik. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan tanggal dan tempat berdirinya organisasi dunia ASEAN. Ya, Gaurama ya. 8 Agustus 1967 di Bangkok. Ya, terus. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 5 negara yang memprakarsai organisasi dunia ASEAN. Dewa? Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Ya, duduk. Sekarang kita akan membuat pameran sederhana tentang perekonomian di negara ASEAN. Anak-anak sudah mencari berbagai informasi tentang negara ASEAN? Sudah, ya, pintar. Di mana saja anak-anak bisa mencari informasi tersebut? Di internet tadi? Buku, majalah, ya. Sudahkah alat-alat untuk pameran sederhananya di bawah? Sudah. Kalau sudah, sekarang keluarkan alat-alatnya. Nah, keluarkan alat-alatnya, apa saja yang dibawa. Terus kerjakan ya bersama kelompoknya. Guru juga akan melakukan penilaian ya. Dalam proses ini
teman-temannya ya di kelompok lain. Satu orang dari kelompok masing-masing presentasikan apa yang anak-anak pamerkan. Kalau sudah selesai menempel, pasang di papan, kemudian siap-siap bawa buku tulisnya untuk tuliskan kelompok lain. Udah sudah berarti? Sudah, ayo bersiap. Sudah, silakan anak-anak menulis tanya. Selamat datang di pameran negara Indonesia. Selain Indonesia terkenal dengan pariwisatanya, Indonesia juga mempunyai potensi alam yang banyak diekspor ke negara lain. Berikut hasil bumi dari negara Indonesia yang kami ekspor ke negara lain, antara lain: 1. Kelapa sawit. Penghasil kelapa sawit terbesar yaitu di Provinsi Riau. 2. Rempah-rempah. Penghasil rempah-rempah negara Indonesia terletak di Maluku. 3. Kopi. Kopi yang terkenal di Indonesia adalah kopi Robusta. Penghasil kopi Robusta di Indonesia tersebar di beberapa wilayah, misalnya Jawa dan Lampung. 4. Batu bara. Penghasil batu bara terbesar di Indonesia terletak di Tanjung Enim, Sumatera Utara. 5. Tekstil. Sebagian besar produksi tekstil Indonesia terpusat di Jawa. Demikian perkenalan dari kami. Semoga senang dengan pameran kami. Keunggulan dari Indonesia. Keunggulan dari negara kami atau negara Indonesia berada di rempah-rempahnya. Selamat datang di stand kami di stand Singapura. Singapura juga terkenal dengan berbagai alat-alat elektronik, dan Singapura juga terkenal dengan pakusikannya. Dan Singapura juga memproses obat-obatan, terus Singapura mempunyai pembilang minyak. Alat-alat elektronik ini terus ruang mana Singapura? Ada yang ditanyakan? Keunggulan Malaysia adalah alat elektronik yang kami produksi ke luar negeri dan alat elektronik yang sangat canggih. Ya, terima kasih sudah datang di stand kamu. Mempunyai potensi alam yang banyak diekspor negara lain. Berikut hasil bumi negara Thailand yang kami ekspor ke negara lain. Pertama adalah beras. Salah satu ekspor terbesar kami adalah beras. Beras kami terasa kudan dengan tekstur yang lembut dan rasa yang enak. Kedua adalah gula. Yang terakhir adalah karet ketan. Negara kami adalah produsen utama karet di dunia. Terima kasih telah mengunjungi saya. Apa keunggulan dari Thailand? Keunggulan dari Thailand adalah barang-barang elektroniknya.
potensi alam yang banyak diekspor ke negara lain. Berikut hasil bumi dari negara Indonesia yang kami ekspor ke negara lain. Antara lain, 1. Kelapa sawit. Penghasil kelapa sawit terbesar yaitu di Provinsi Riau. 2. Rempah-rempah. Penghasil rempah-rempah negara Indonesia terletak di Maluku. 3. Kopi. Kopi yang terkenal di Indonesia adalah kopi Robusta. Penghasil kopi Robusta di Indonesia tersebar di beberapa wilayah, misalnya Jawa dan Lampung. 4. Batu bara. Penghasil batu bara terbesar di Indonesia terletak di Tanjung Enim, Sumatera Utara. 5. Tekstil. Sebagian besar produksi tekstil Indonesia terpusat di Jawa. Demikian perkenalan dari stand kami. Semoga senang pameran kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Apa keunggulan dari Indonesia? Keunggulan dari negara kami atau negara Indonesia berada di rempah-rempahnya. Selamat datang di stand kami di stand Singapura. Singapura terkenal dengan patung singanya. Singapura juga memproses alat-alat elektronik, pengumpulan minyak dan obat-obatan. Singapura ini mata uang Singapura, dan alat elektronik, pengumpulan minyak, obat-obatan. Apa ada yang ditanyakan? Apa keunggulan Singapura? Keunggulan Singapura alat-alat elektroniknya yang sangat canggih. Terima kasih telah datang di stand kami. Selamat datang di pameran negara Thailand. Selain Thailand terkenal dengan harganya tinggi, Thailand juga memiliki kondisi alam yang banyak kami ekspor ke negara lain. Berikut hasil bumi negara Thailand yang kami ekspor ke negara lain. Yang pertama adalah beras. Ekspor kami adalah beras. Beras kami terasa fulen dan kita rasa yang enak. Yang kedua adalah gula. Dan yang terakhir adalah karet ketan. Negara kami adalah produsen utama karet ketan. Demikian perkenalan dari stand kami. Terima kasih telah mengunjungi. Apa keunggulan dari Thailand? Keunggulan dari Thailand adalah obat-obatan. Bagaimana pamerannya? Sudah dikumpulkan informasi yang anak-anak ingin cari? Sudah. Iya, bagus. Sekarang, siapa yang ingin presentasi ke depan membacakan hasil dari mengunjungi stand teman? Silakan Aida Mitra maju ke depan. Anak-anak yang lain, perhatikan ya. Kemudian sebentar beri tanggapan dengan apa yang diberikan oleh Ayu dan Mitra. Di stand kelompok 1, negara Indonesia ada rempah-rempah, kelapa sawit, kopi robusta, dan batu bara. Keunggulan dari negara Indonesia adalah rempah-rempahnya. Kelompok 2, negara Singapura, alat elektronik, obat, penghilang minyak, dan mata uang Singapura. Keunggulannya adalah patung singanya. Di kelompok 3, negara Thailand, ada gula, beras, karet, dan mata uang Thailand. Keunggulannya adalah obat-obatan. Ya. Sekarang siapa yang mau menanggapi? Ayo. Ya. Sekarang anak perhatikan, ya, slide di depan. Nah, posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi. Tujuan dari pembentukan kerja yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, bekerja sama dengan lebih efektif supaya dapat meningkatkan pemanfaatan pertanian serta industri dan memperluas perdagangan. Kerjasama di bidang ekonomi, ya. Yang pertama ada AFTA. AFTA itu merupakan kerjasama perdagangan bebas antar anggota negara ASEAN. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. 3 negara sebagai lumbung padinya, yaitu ada Thailand, ya, Indonesia, dan Kamboja. Terus yang ketiga, minyak. Ya.
Terus yang keempat, kerjasama proyek industri. Kerjasama dalam bidang ini meliputi berbagai sektor seperti industri pupuk, abu soda, serta tembaga. Nah, Bu Guru ada pertanyaan nih. Kerjasama di bidang politik. Nah, kerjasama di bidang politik apa saja antara anggota ASEAN? Nah, apa anak-anak tahu kerjasama apa saja yang dilakukan di lingkup ASEAN? Di lingkup ASEAN, kerjasama ekonomi, lagi kerjasama bidang budaya, lagi kerjasama di bidang politik, dan kerjasama di bidang industri. Nah, ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana kalau kita ice breaking ya. Mau ice breaking? Mau. Ya, ice breaking kita adalah senam ayam. Anak-anak tahu senam ayam? Tahu. Ya. Untuk pembelajaran kedua, kita akan belajar tentang macam-macam magnet ya. Ibu akan bagikan dulu LKPD untuk anak-anak sebentar eksplorasi, mengamati ya. Hasil eksplorasi dan mengamati, anak-anak tulis di LKPD yang Ibu bagikan. Nah, sebentar. Masing-masing kelompok atau setiap kelompok bergilir ke depan untuk mengamati macam-macam magnet yang sudah Ibu sediakan. Bu Guru mulai dari kelompok 1. Silakan anak-anak kelompok 1 maju ke depan, amati. Silakan amati magnetnya. Terus hasil dari pengamatannya silakan ditulis di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Silakan kelompok 2. Nah, bergiliran ya. Amati macam-macam magnet. Terus tulis di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Silakan. Sekarang giliran kelompok 3. Nah, sambil anak-anak mengamati juga Ibu akan menilai ya. Sudah, kelompok 3 sudah selesai? Sudah, silakan duduk.
magnet, ada magnet batang, magnet jarum, magnet silinder, magnet lingkaran, dan magnet ladang atau magnet yang berbentuk huruf U. Ya, seperti ini ya. Magnet yang berbentuk huruf U. Adalah macam-macam magnet yang berbentuk gambar ya. Ya. Tadi anak-anak sudah melakukan pengamatan dan eksplorasi. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan? Ya, siapa yang mau mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas? Ya, boleh Alia, silakan. Nomor 1, nama magnet, magnet ladang. Jenis magnetnya seperti huruf U. Ciri-ciri magnetnya seperti huruf U. 2, magnet, magnet lingkaran. Jenis magnetnya seperti cincin. Ciri-ciri magnetnya seperti lingkaran. 3, magnet batang. Jenis magnetnya seperti balok atau kubus. Ciri-ciri magnet seperti kubus. Ya. Dan sekarang siapa yang mau menanggapi? Nah, apa yang dipresentasikan oleh Alia? Ya, silakan Bu. Apa yang disampaikan oleh Alia sudah bagus, singkat, dan mudah dipahami. Ya. Sudah? Sekarang perhatikan lagi slide berikutnya. Nah, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, apabila dua kutub senama, selatan dan utara, selatan dan selatan, atau utara dan utara dihadapkan, kedua magnet akan tolak menolak. Ya. Kebalikannya, jika kutub utara dihadapkan dengan kutub selatan, dia akan tarik menarik. Nih contoh, ini kutub yang sama, dia tidak akan mau, ya, dia tidak akan mau tarik menarik, dia akan tolak menolak. Tapi kalau dia berbeda kutub, nah berbeda kutub, dia akan tarik menarik. Dia akan tarik menarik, dia akan menempel ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, magnet juga mempunyai banyak kegunaan. Magnet biasanya digunakan pada berbagai macam alat, misalnya tarik es, ya, dinamo, kompas. Nah, Bu Guru punya nih, kompas ya, kompas, obeng, pengunci, kotak pensil. Mana penting tadi? Nah, ini penting ya, dan lain-lain sebagainya ya. Dan sekarang Bu Guru punya video tentang macam-macam magnet. Yaitu tentang magnet. Sebelum lanjut ke materi ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Jenis-jenis magnet. Nah, perhatikan. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu magnet dan dari manakah asal magnet? Nah, jadi magnet merupakan suatu objek yang dapat menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu, misalnya logam besi. Tilang magnet ini berasal dari kata magnetismitos. Ulang ya. Besi. Tilang magnet ini berasal dari kata magnetismitos. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yang artinya batu dari manusia. Magnet memiliki daerah tertentu di sekitarnya yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Anak-anak tadi sudah belajar pameran sederhana, sudah ya, mengadakan pameran sederhana. Terus kita belajar tentang macam-macam magnet. Bu Guru ingin memberikan apresiasi buat semua anak-anak. 2 jempol ya, 2 jempol pertama untuk bekerja kelompoknya ya. Anak-anak sudah mampu
Jadi kesimpulannya, kerjasama yang terjadi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan semua anggota ASEAN. Terus, magnet digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti pada kompas, dinamo, lemari es. Ya, itu untuk pelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri, guru punya pertanyaan nih. Apa kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ayo Janibra, coba jawab. Misalnya lemari es, dinamo, kompas, obeng, penguji, kotak pensil, mesin jahit, dan lain-lain. Ya, bagus. Sudah? Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, ayo biar kita lebih semangat, kita tepuk semangat. Ya, bisa tepuk semangat? Bisa. Ayo berdiri semuanya. Sudah? Tepuk semangat. 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 Ayo. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, kita masih di tema 5, subtema 2, ya. Pembelajaran 1, ya. Sudah? Karena tadi dimulai dengan doa, maka kita juga akhiri dengan doa supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita dan kehidupan kita sehari-hari. Kita pimpin doanya, nak. Berdiri, dengan agama masing-masing, doa mulai.